Oke, baik. Kita mulai saja ya, walaupun teman-teman yang lain belum banyak yang datang. Apa kalau nggak kita tunggu 5 menit dulu ya, teman-teman ya? Tunggu 5 menit dulu, nanti biar diinfokan di grup. Sebentar saya screenshot dulu biar yang lain segera join ya. Kita tunggu 5 menit lagi, baru nanti kita mulai. Oke, baik. Sudah 5 menit. Kita mulai ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa yang masih di jalan, hati-hati di jalan.
Kak Ruru ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga masih di jalan. Baik, yang tidak di jalan mungkin boleh on kamera, silakan teman-teman. Terima kasih Kak Iskina. Kamu nak masih di jalan? Oke. Waduh, Kak Livia mati lampu Kak Livia. Gak apa-apa. Oke, memang kadang-kadang ya ada orang yang belajar lampunya mati tuh lebih tenang ya. Gak apa-apa. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah hari ini kita akan membahas seputar apa ya? Sebentar. Kok jadi lupa saya? Aduh, jadi menu makanan besok nih, bentar ya. Oke. Nah, ini pembahasan draft artikel ya. Hari ini ya pembahasannya ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas yang kedua, yaitu bagaimana teman-teman menentukan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, ternyata di luar ekspektasi saya ya, ternyata Masya Allah, sudah bagus semua nih kutipan langsung dan kutipan tidak langsungnya. Artinya, teman-teman sudah membedakan mana yang kutipan langsung dan mana yang kutipan tidak langsung. Gitu ya. Nah, ini kemarin ya, tugas yang kedua, betul ya, kutipan langsung dan tidak langsung ya. Iya, Bu. Iya, betul. Alhamdulillah, semuanya pada saat saya cek ternyata sudah baik sekali, gitu ya. Teman-teman sudah bisa eh, apa ya melakukan gitu ya, kemudian menjalankan, kemudian apa namanya menerapkan, memahami apa itu yang namanya pengutipan langsung dan tidak langsung. Padahal saya belum menjelaskan pada saat itu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena teman-teman sudah terbiasa belajar mandiri gitu ya, sehingga teman-teman akhirnya banyak membaca dan pada saat membaca teman-teman langsung menerapkan dan alhamdulillah hasilnya bagus semua. Saya yakin di kelas ini nggak ada nilainya yang jelek nih ya karena saya lihat dari tugas yang pertama, yang kedua sudah sangat baik sekali. Oke, ini sedikit ya saya menjelaskan kembali teman-teman. Di gaya selingkung UT gitu ya. Di gaya selingkung UT, kutipan langsung itu tidak terlalu panjang. Nah, jadi nanti kalau yang masih panjang gitu ya teman-teman nanti boleh perbaiki ya gitu ya. Karena kalau nggak salah kutipan langsung itu ada dua. Ada kutipan langsung yang pendek dan ada juga kutipan yang langsung yang panjang. Tetapi semua yang dikutip itu tidak lebih gitu ya apa kalau yang apa yang pendek itu kurang atau sama dengan dari 40 kata gitu ya. Tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau yang panjang, nah ini kutipannya bisa lebih dari 40 kata. Nah, teman-teman ada yang panjang, ada yang pendek. Boleh nggak Bu di dua-duanya digunakan? Boleh banget gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah teman-teman pada saat kita mengutip, kita menggunakan tekniknya sesuai dengan gaya selingkungnya UT, yaitu menggunakan using apa style gitu ya. Using apa style. Ada eh, apa ada Vancouver gitu ya, ada apa style. Nah, apa style ini biasanya bentuknya seperti ini. Ini apa style. Nah, Jones gitu ya, tahunnya berapa. Nah, ini apa style. Ini apa style juga. Nah, ini yang disarankan oleh UT, teman-teman. Akan berbeda dengan kutipan dengan Vancouver. Nah, kalau Vancouver kayak apa Bu Fitri? Nah, saya kasih contoh sedikit ya, teman-teman ya. Vancouver itu seperti ini. Sebentar ya. Hmm, Vancouver itu pakai angka, teman-teman, pada saat kita mengutip, gitu ya. Pada saat mengutip, dia menggunakan angka. Ini salah satu contohnya, kalau pakai Vancouver. Nah, ini saya kutip nih, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, menduduki posisi kelima sebagai negara yang konsumsi fashion Muslim terbanyak dan terbaik gitu ya setelah Iran, Turki, Arab Saudi dan Pakistan. Nah, ini kutipannya kutipan siapa? Nah, ini kalau Vancouver. Vancouver ini dia menggunakan angka. Nah, ini kutipannya siapa? Ini bisa dicek di bawah ya. Oh, berarti saya mengutip dari State of Global Islamic Economic Report pada tahun 2022.
2020 dan sampai dengan 2021. Nah, ini Vancouver. Nah, kalau yang teman-teman gunakan ya saat ini, teman-teman menggunakan yaitu tekniknya adalah apa style. Biasanya kalau apa style, dia menyebutkan yang namanya adalah nama yang kita kutip, nama si peneliti terdahulunya, gitu. Dan biasanya kalau kita menggunakan Mendeley gitu ya, nah Mendeley yang kita gunakan biasanya itu kalau kita klik apa style itu keluar otomatis, gitu. Kecuali yang manual, nah ini agak kalau yang manual agak sulit. Agak apa namanya? Kalau nggak menggunakan Mendeley, dia akan kesulitan pada pada penempatan yang seperti ini, gitu, pengutipan yang seperti ini. Makanya disarankan kita menggunakan Mendeley, teman-teman, gitu ya. Mau desktop, mau reference, itu tergantung dari eh, apa namanya jenis laptopnya masing-masing ya. Biasanya saya sendiri kalau pakai laptop ini nggak bisa pakai reference gitu ya. Bisanya pakai desktop. Nah, ya, tergantung dari tipe laptopnya biasanya. Tapi pada dasarnya sama aja gitu ya. Yang penting pada saat di convert gitu ya, ketika kita mau menggunakan Mendeley gitu ya, dia bisa menggunakan apa style tipenya begitu ya. Nah, ini teman-teman kayaknya sudah paham ya yang terkait dengan apa style gitu ya. Saya sudah periksa gitu ya yang terkait dengan eh, mungkin sudah ada di apa penilaian UT-nya masing-masing ya. Kayaknya saya sudah respon gitu ya bahwa teman-teman sudah sangat baik sekali dalam penempatan yang apa style ini gitu ya. Nah, ini terkait dengan kutipan langsung. Bagaimana dengan kutipan tidak langsung gitu ya? Nah, kutipan tidak langsung ini sebenarnya kita memparafrase kalimat dari orang tadi. Kayak contohnya yang ini, teman-teman. Nah, contoh yang ini. Ini sebenarnya kalimatnya nggak begini, gitu. Namun saya parafrase, gitu. Parafrasenya pakai tools apa? Pakai yang namanya tools parafrase dot biasanya saya pakai yang ini sebentar ya. Nah, biasanya parafrase online. Pakai Quoteboard. Nah, ini yang paling efektif ya kalau kita menggunakan pakai bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini Quoteboard ini lebih efektif digunakan. Tetapi Bu, kalau bahasa Indonesia pakai yang mana? Bisa juga pakai Quoteboard, bisa juga menggunakan parafrase tools yang lain gitu. Jadi boleh menggunakan yang mana aja. Namun biasanya kalau menggunakan alat parafrase ini kita harus membaca ulang. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang sulit dimengerti gitu, yang sulit dimengerti gitu ya. Kayak contohnya ini ya. Saya coba copy paste dulu. Aduh, bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini kalau kita parafrase kadang-kadang dia kalimatnya aneh gitu. Kadang-kadang ya. Makanya perlu dibaca lagi oleh kita. Gitu ya. Dibaca kembali, dibaca ulang ketika kita mau memparafrase. Nah, kadang-kadang malah sama. Ya, kalau ini sama nggak? Coba ya. Oh iya, di sini terbanyak, di sini terbesar. Nah, di sini menduduki posisi kelima, di sini menempati peringkat kelima sebagai negara dengan konsumsi fashion muslim terbanyak dan terbaik setelah Iran dan lain-lain. Artinya dengan kalimat ini aja udah berubah nih teman-teman. Gitu. Artinya teman-teman nggak plagiarismnya agak berkurang sedikit. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti sebelum bikin plagiarism ya, nanti kalau sudah selesai jangan lupa apa namanya dicek parafrasenya dulu gitu ya plagiarismnya gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada yang salah gitu ya, ada yang kurang, teman-teman hanya mengganti kalimat yang diwarnai. Saya ada contohnya nggak ya sebentar ya. Kayaknya yang plagiarism, oh ini kali ya. Oh bukan bukan. Yang plagiarism, oh sepertinya nggak ada di sini ya. Ada di laptop satu lagi. Ada harus kalau plagiarism biasanya ada contoh, coba ya contoh artikel.
yang sudah diturnitin. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh hasil turnitin ya, teman-teman. Oh, ini ininya doang ya. Tapi ininya ada nggak ya? Sebentar, sambil download ya. Agak lama nih. Biasanya ada contohnya. Jadi jangan di ini salah satu tekniknya ya. Jangan diganti semua gitu. Jadi yang diganti itu yang berwarna aja hasil turnitinnya. Kayak contoh gini nih. Oh ternyata turnitinnya 11% nih gitu ya. Kita mengutip dari ini, Wikipedia yang kalimatnya hampir sama. Nah, nanti kalau ada warna-warna itu hanya yang diwarnai aja yang dirubah, gitu. Yang tidak diwarnai jangan ikut dirubah, gitu. Biasanya gitu tekniknya ya, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman merubah juga dengan warna yang putih, nah nanti akan berulang lagi teman-teman bakalan apa namanya turnitinnya agak lebih besar. Agak lama ya. Sebentar ya, ini ada bisa di-download nggak sih? Contoh ya. Oh, dia nggak mau juga nih, yang ini. Gambar aja deh. Ah, ini dia. Ternyata lebih cepat begini ya. Nah, ini nih teman-teman ya. Ini nggak kelihatan ya. Tapi pada dasarnya yang berwarna-warna merah gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus ganti nih. Ya, penelitian menguji faktor-faktor yang mempengaruhi apa nih ya, proyek studi kasus pelajar. Nah, ini yang harus teman-teman ganti. Yang warna putihnya, yang ini jangan diganti. Gitu. Karena kalau diganti nanti teman-teman akan makin banyak ininya, apa namanya? Oh, masih nggak bisa juga ya. Jadi itu yang diganti di Turnitin. Coba kalau yang ini ya, sebentar ya. Ini kalau begini bisa, cuman kok nggak mau ya. Nah ini nih. Oh ini ya ini plagiarism nih ya. Nah ini 4% sama dengan paper yang lain. Jadi mau tidak mau gitu ya. Ini yang warna merah, warna ungu gitu ya. Warna ungu ini yang diganti gitu. Tapi warna yang lain yang putih seperti ini yang tidak boleh diganti oleh rekan-rekan semuanya. Gitu. Jadi itu yang harus diganti. Jadi bukan berarti kadang-kadang mahasiswa salah menafsir nih, teman-teman. Seperti contoh mahasiswa saya, Bu, turnitin saya 30%, Bu. Padahal sebenarnya udah bagus karena kan syaratnya kalau nggak salah minimal maksimal 30% ya, gitu. Tidak perlu diganti. Akhirnya dia mencoba mengganti, teman-teman. Di turnitin itu kan dikasih kesempatan berapa kali, gitu ya, semakin sering itu akan semakin tinggi plagiarismenya. Makanya mahasiswa saya ada yang mengganti semuanya nih. Yang diganti cuma sini doang, as follow gitu ya. Yang ini yang semuanya yang diganti gitu di parafrase. Akhirnya menimbulkan turnitin baru gitu. Makanya yang diberikan warna saja yang diganti oleh rekan-rekan. Nah ini ya sebagai contoh ya teman-teman ya. Karena tadi pada nggak bisa kebuka, saya contohin ini aja gitu ya. Ada yang bertanya dulu, silakan. Cukup dipahami ya, teman-teman ya. Oke, cukup dipahami ya. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini ya ternyata lama banget ya ngedownloadnya. Oke, ini hasil-hasil Turnitin ya, teman-teman ya.
Jadi yang diwarnai saja yang diganti oleh teman-teman semuanya, gitu ya. Tidak perlu semuanya diganti. Yang berwarna ya, gitu ya, yang berwarna, terutama yang berwarna saja itu yang diganti. Tapi kalau yang tidak berwarna jangan diganti. Kayak follow as tadi gitu ya. Berarti follow as-nya aja yang diganti, such as gitu atau apa. Nah, itu saja yang diganti oleh kita, gitu. Ini hasil similarity ya. Nah, ini ya yang jadi yang diganti yang berwarna-berwarna saja diganti menjadi kalimat lain gitu. Begitu ya, teman-teman ya, sudah cukup paham ya. Mudah-mudahan dipahami ya, teman-teman. Nah, ini sudah ya. Kemudian, teman-teman, balik lagi kita ya. Jadi ini kalau pengutipan tidak langsung itu kita memparafrase kalimat dari orang lain tapi setelah itu kita kutip. Karena kenapa? Kalau kita kutip langsung gitu ya kadang-kadang parafrasenya malah eh kadang-kadang turnitinnya malah tinggi dengan kalimat yang sama. Gitu. Misal ya, contoh yang ini aja. Indonesia di negara ini saya langsung ngutip nih. Misalkan Mbak Iskina, Kak Iskina langsung ngutip punya saya nih, gitu ya. Otomatis pada saat pengecekan Turnitin, karena ini sudah dipublish, gitu ya, otomatis ini akan besar. Sekalimat-kalimat ini, gitu ya, ini akan menjadi kalimat plagiarism. Makanya perlu kita eh, eh, bikin pindahkan ke parafrase tadi sehingga kalimatnya agak berubah sedikit. Gitu ya, kayak tadi ya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim ter apa ya? Tadi terbanyak gitu ya. Menduduki terbesar ya, bukan terbanyak, tadi terbesar gitu ya, menduduki posisi kelima sebagai negara konsumsi fashion muslim terbanyak gitu setelah Iran dan lain-lain. Nah, kalau kita para prase ini minimal seminimal mungkin dia tidak akan kena plagiarism gitu. Makanya menghindari kita kutipan-kutipan itu jangan langsung copy paste, tapi kita para prase dulu gitu ya biar menghindari Turnitin tadi ya besar ya lebih dari 30%. Karena kalau nggak salah di UT 30 ya minimal ya maksimal ya 30% gitu ya. Hampir sama yang pengutipan tidak langsung mereka. Nah, ini contoh ya teknik parafrasenya mungkin teman-teman sudah baca agak sedikit berubah gitu ya. Berubahnya kayaknya hampir lumayan ya. Nah, lumayan banyak ya. Yang tadinya mungkin kalimatnya ini sekitar 30 50 kata, ini bisa sekitar 45 kata. Mungkin sedikit ya gitu. Nah, kemudian juga mereka sama, teman-teman, kalau pengutipan tidak langsung, mereka tekniknya tetap menggunakan kutipan, gitu ya, tetapi tidak menyebutkan halaman. Berbeda dengan yang langsung tadi. Kalau Mbak Kak Iskina pakai kutipannya bukunya Kotler, gitu ya, tahun 2019, halaman 16. Nah, itu kutipan langsung gitu. Tetap di parafrase nggak Bu? Saran saya tetap di parafrase gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, kutipan yang tidak langsung gitu ya. Nah, ini dia tidak akan menyebutkan yang namanya nomor halamannya. Gitu, halaman berapa. Nah, itu kutipan tidak langsung. Tapi sebenarnya teman-teman ada teknik ketika kita mau mengecek plagiarism atau Turnitin. Salah satu tekniknya adalah kita ini karena saya nggak punya ininya ya, tapi saya pernah praktek teman-teman. Bagaimana kita menghindari kutipan-kutipan itu bisa di apa ya, di menghindari plagiarism atau Turnitin tadi. Kalau nggak salah pada saat itu saya mengklik kutipan diklik gitu ya supaya tidak dihitung plagiarism gitu. Pada saat poin-poin kita mau mau ini ya, mau keturnitin ya. Kayak contoh nih ada sistemnya turnitin gitu ya. Apa saja yang mau di apa yang mau di turnitin gitu kan. Misalnya kutipan tidak termasuk, kita klik gitu. Kutipan tidak termasuk di turnitin. Nah, itu boleh gitu. Yang yang lainnya pembahasan gitu ya, kemudian kalimat pendahuluan. Nah, itu baru dicek turnitinnya, itu bisa. Nah, itu salah satu teknik sih sebenarnya gitu. Supaya turnitin kita tidak besar, tidak terlalu banyak gitu. Tapi saya yakin kalau di parafrase sih insya Allah tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini ya, kutipan tidak langsung berbedanya dengan kutipan langsung. Kutipan langsung itu dia menyebutkan nomor halamannya.
Tetapi kalau yang tidak langsung, dia langsung menyebutkan tahunnya saja, tidak menyebutkan nomor halaman. Gitu ya, teman-teman. Ada teman-teman juga yang membuat pakai nomor halaman, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki pada saat kita pembuatan artikel. Jadi ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, nah boleh disampaikan. Atau teman-teman menggunakan kutipan langsung semua, itu juga boleh. Gitu ya. Yang menggunakan nomor halamannya. Gitu. Oke, nah ini ya daftar pustaka ya. Yang terakhir, ada beberapa teman-teman yang tidak menggunakan daftar pustaka ya pada tugas yang kedua, hanya menampilkan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung saja, tapi daftar pustakanya nggak masuk gitu. Ada juga yang ketinggalan gitu ya, daftar pustakanya satu 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 penelitian ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah paham bahwa daftar pustaka gitu ya dengan kutipan yang tadi itu bisa selinier dengan menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, kalau nggak salah penulisan daftar pustakanya ya hampir sama ya dengan penulisan apa style gitu ya seperti ini. Nah, kalau yang belum seperti ini ya, contohnya ya ini yang kalau yang buku, nah silakan nanti diperbaiki. Biasanya kalau apa style langsung otomatis sih sebenarnya gitu ya, tanpa harus pakai seperti ini gitu ya. Kalau yang manual ya, ini teman-teman yang nggak bisa menggunakan Mendeley, pakainya manual, coba cek kembali ini tulisan bentuk daftar pustakanya menggunakan apa style untuk yang buku ya gitu ya. Tapi kalau yang artikel jurnal gimana? Yang artikel jurnal, nah ini dia. Ini kalau penulisnya satu, kalau penulisnya banyak, nah ini. Lebih dari dua, nah ini. Gitu. Biasanya nama nama belakang ya, nama belakang orang ini. Gitu ya, semua nama belakang orang. Satu, dua, tiga ya penulisnya, baru judul artikelnya gitu ya. Kemudian ini jurnalnya apa gitu ya. Ini biasanya halaman jurnalnya dan volume biasanya. Atau mungkin bukan halaman tetapi terbitan keberapa dan volume keberapa biasanya. Dan ini adalah halamannya biasanya gitu. Nah, ini yang artikel akan berbeda dengan yang buku di atas. Nah, nanti teman-teman pada saat menulis artikel mungkin harus diperhatikan juga ya cara apakah sudah sesuai dengan buku panduan kita atau belum, gitu ya. Untuk make sure aja ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, sampai daftar pustaka ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang kurang jelas? Ibu, maaf mau tanya. Ya, Kak Fira. Eh, kan tadi Ibu contohin untuk parafrase melalui web ya, Bu. Ya, Apakah parafrase melalui web itu bukan termasuk AI, Bu? Karena nanti kan di Drillbit, setahu saya ada plagiarism tentang AI juga. khusus AI ya. Iya. Ya, Apakah oke. Ini pertanyaannya bagus banget, Kak Fir. Gitu ya. Memang ada beberapa plagiarism khusus AI ya, teman-teman. Tapi sejauh ini beberapa kali saya submit di artikel jurnal nasional ya. Belum yang internasional, bukan. Yang nasional selalu aman sih sebenarnya kalau kita pakai yang paraphrase AI tadi gitu. Yang toolsnya gitu. Kalau misalkan paraphrase AI sebenarnya ada, tapi saya belum pernah menggunakan sebenarnya Kafir. Nah, kalau yang ini kan tools ya, udah biasa, ini bukan AI ya. Ini tools yang biasa kita gunakan. Tetapi kalau paraphrase AI, coba ya kita lihat ya. Ini khawatir ya Kafir ya kalau pakai ChatGPT ya. Sebenarnya kalau teman-teman ya pakai ChatGPT gitu ya. Saya pernah mencoba untuk beberapa artikel di jurnal sih sebenarnya aman karena jurnal mereka belum menggunakan Turnitin AI tadi gitu. Jadi mereka tidak bisa cek ya gitu, belum bisa cek. Tetapi saya rasa kalau jurnalnya lebih ke internasional dan Sinta satu dan 2, nah mungkin sudah menggunakan AI paraphrasing tools, mungkin udah menggunakan ini gitu. Namun pada dasarnya saya nggak belum belum pernah nyoba Kak gitu ya. Paraphrase yang mana yang khusus AI? Mungkin yang biasa digunakan yang ini nih. Sky Space biasanya yang digunakan sama yang di TikTok TikTok ya. Nah ini biasanya pakai yang ini.
gitu. Kalau pakai AI gitu. Kalau dari ChatGPT ke sini, nah silakan aja dicobain nih, pakai yang Sky Space gitu. Karena nih AI paraphrase. Hampir sama kayaknya. Tapi kayaknya bahasa Indonesia bisa atau enggak, apa khusus bahasa Inggris saya belum tahu nih Kak. Nanti mungkin Kak Vira bisa coba-coba ya, gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, teman-teman ya. Nah, oke. Ini daftar pustaka juga cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut langsung ke penulisan ya, teman-teman ya. Ke oh ini bagian lampiran, sorry. Ini bagian penilaian ya. Nah, kita bagian ke penulisan. Ya, ini contoh karya ilmiah mahasiswa UT katanya. Gitu ya di buku panduan, gitu ya. Teman-teman, abstrak jangan ditulis dulu. Saran saya, karena penelitiannya belum kelar. Kalau teman-teman pembahasannya sudah ada, boleh kita tuliskan abstrak, gitu ya. Tetapi kalau belum ada, cukup dikosongkan dulu aja, gitu. Dikosongkan dulu, gitu ya. Nah, ini di dalam eh, apa artikel gitu ya, artikel ilmiah panduan gitu ya. Saya coba mengcompare ya, teman-teman, bahwa di sini perlu ada yang namanya judul. Dan judul ini tidak boleh eh, terlalu panjang, tidak boleh melebihi dari 20 kata. Infonya begitu. Tidak boleh melebihi dari 20 kata. Gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan dicek kembali apakah judulnya teman-teman ini lebih dari 20 kata atau tidak. Nah, kalau kalau lebih, nah ini perlu kita koordinasi lagi nih teman-teman. Gitu. Apalagi kalau yang variabelnya banyak. Contoh ya, saya meneliti pengaruh eh, apa namanya kualitas pelayanan, kualitas produk, inovasi, kemudian apa lagi ya? Kemudian apa namanya pemasaran, kemudian harga gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Itu lebih dari 20 kata. Nah, itu bisa kita ganti kalimatnya. Gitu. Kita bisa ganti supaya lebih ringkas. Tapi dalamnya ada beberapa variabel tadi gitu ya. Nanti makanya teman-teman perlu memastikan apakah judulnya ini lebih dari 20 kata atau tidak. Itu yang pertama. Gitu ya untuk judul. Nah, kemudian setelah judul identitas penulisnya gitu ya. Identitas penulisnya, nama lengkap gitu ya, alamat email, program studinya apa. Nah, kalau udah ada alamat lengkap, alamat, nama lengkap nih penulis pertama gitu ya. Misalkan penulis pertamanya Kak Vira gitu ya. Penulis keduanya misalkan saya gitu ya. Nah, ini Kak Vira menyebutkan mahasiswa program studi apa gitu ya, fakultas apa gitu. Baru di sini saya dosen apa gitu ya, atau mungkin langsung ke universitasnya apa gitu. Tapi kalau di iniannya UT mereka standarnya begini. Tetapi di beberapa jurnal dia nggak nyebutin dosen atau mahasiswa langsung kepada universitasnya. Misal satu universitas terbuka. Dua gitu ya, misalkan Institut Setiami. Nah, itu yang disebutkan. Biasanya gitu Kak Vira dan kawan-kawan. Gitu ya. Jadi nanti Kak Vira dan kawan-kawan silakan menambahkan nama sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ininya kita ya. Berarti Kak Vira Maulina gitu ya. Kemudian Kak Iskina, Najwa ya, mungkin langsung disebutkan. Tapi untuk artikel ini boleh disebutkan mahasiswa gitu ya. Program studinya apa? Program studi administrasi bisnis ya kalau nggak salah ya, atau administrasi niaga ya kalau nggak salah gitu. Nanti fakultasnya apa? Nah, apakah masuk ke FISIP atau kemana? Nah, ini yang saya lupa ya, kayak FISIP ya, gitu ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Iya. Ya, baik. Kemudian baru abstrak, gitu. Nah, kalau abstrak ini nanti aja dikosongin dulu karena kita penelitiannya belum selesai, gitu. Bu, tapi kata kunci boleh nggak? Boleh. Nah, biasanya kata kunci itu
merepresentasikan terkait tentang judul kita. Contoh, judulnya Kak Vira kemarin apa ya Kak Vira ya judulnya? Pengaruh kualitas implementasi kurikulum baru terhadap kepuasan mahasiswa Universitas Terbuka. Oke, berarti di sini kata kuncinya adalah implementasi, koma, gitu ya. Kurikulum baru, koma, gitu ya. Kepuasan mahasiswa. Ya, kalau nggak salah di kata kuncinya, nah 3 sampai 5 ya. Nah, disusun berdasarkan abjad, gitu. Gitu ya, nanti pakai kata kunci. Nah, setelah kata kunci, abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga dikosongin dulu aja, tetapi keywordnya atau kata kuncinya sudah diganti menjadi kalimat berbahasa Inggris. Nah, oke, sampai atas dulu oke ya, gampang ya, mudah ya. Kita lanjut ke pendahuluan, teman-teman. Nah, ini seperti yang saya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu bahwa di latar belakang penelitian atau pendahuluan, ini sama aja kayak latar belakang penelitian ya. Di pendahuluan biasanya, nah, penelitian itu ada yang namanya latar belakang masalah. Kenapa sih saya meneliti ini? Nah, itu biasanya gitu. Gitu ya. Ada rumusan masalah atau pertanyaan kalau di kami itu namanya research question. Pertanyaan penelitiannya apa? Gitu. Kalau Kak Fira kan tadi pengaruh implementasi kurikulum baru terhadap kepuasan ya. Berarti research questionnya gitu atau pertanyaan atau rumusan masalahnya adalah eh, apakah gitu ya misalnya, apakah implementasi kurikulum baru mempengaruhi kepuasan mahasiswa universitas terbuka gitu. Atau seberapa besar pengaruh implementasi kurikulum baru terhadap kepuasan apa ya tadi ya mahasiswa ya kepuasan mahasiswa UT. Nah, kalau kuantitatif jangan lupa menggunakan kalimat apakah dan seberapa besar. Boleh pilih salah satu, teman-teman. Kalau di kami gaya selingkungnya seberapa besar kalau di Institut Setiami. Tapi kalau di UT kayaknya di sini nggak disebutkan ya. Setelah saya baca-baca boleh apakah, boleh yang lainnya kalau nggak salah itu. Coba kalau yang di contohnya karena ini kuantitatif deh, kayak kualitatif kayaknya ini ya. Jadi dia nggak ada ininya. Nah, nggak ada ya. Gitu. Boleh apakah, boleh seberapa besar. Kalau untuk yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif biasanya itu bagaimana gitu ya. Misal contohnya judulnya analisis eh eh, judulnya Kak Najwa kemarin kalau nggak salah kualitatif ya Kak Najwa ya. Analisis apa strategi pemasaran ya kalau nggak salah ya Kak Najwa ya. Ada nggak Kak Najwa? Optimalisasi penggunaan media sosial. Oke, optimalisasi penggunaan media sosial kan pada UMKM ya, gitu. Iya, Itu Bu. kan kualitatif. Nah, itu pertanyaan research questionnya, pertanyaan penelitian atau rumusan ininya ya, rumusan masalahnya gitu ya. Itu bisa bagaimana optimalisasi media sosial pada UMKM. Nah, jadi intinya teman-teman kalau rumusan masalah ini saya tambahin ya, nanti saya bagiin di grup ya. Nah, kalau kuantitatif gitu ya, dia apakah atau seberapa besar. Nah, kalau kualitatif, nah ini pakai bagaimana. Nah, ini kuncinya biasanya, teman-teman ya. Ini kuncinya. Nanti saya kirim juga ya ke teman-teman ya. Nah, setelah itu gitu ya, baru tujuan dan manfaat penelitian, gitu ya. Tujuan dan manfaat penelitian ini menjawab ini ya, menjawab dari rumusan masalah. Kalau tujuannya kuantitatif gitu ya, apakah atau seberapa besar berarti kita ingin menganalisis atau mengetahui seberapa besar pengaruh antara X dan Y tadi, gitu. Tetapi kalau yang kualitatif, berarti kita ingin menganalisis terkait dengan bagaimana optimalisasi tadi. Nah, gitu ya Kak Najwa ya. Gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Itu ada kata kunci sebenarnya teman-teman ya. Gitu. Kadang-kadang ini sharing aja ya, mahasiswa saya pakai ChatGPT
bikin rumusan masalah agak ngaco teman-teman karena tidak disesuaikan dengan gaya selingkungnya. Jadi kalau ChatGPT itu biasanya kita kasih prompt tapi yang sesuai dengan gaya selingkung kita. Nah, itu eh, wajib ya gitu ya karena ChatGPT itu dia hanya sebuah tools ya yang perlu informasi dari kita. Dia nggak bisa mencari sendiri secara detail gitu ya. Jadi kita harus memberikan informasi kalau menggunakan itu gitu ya. Nah, ini pendahuluan ya, teman-teman ya. Jadi ada gap juga gitu ya. Ini kutipan-kutipan dari para ahli gitu ya. Mungkin ada kemarin ya saya pernah bahas kalau nggak salah gap analisis ya. Sedikit antara kenyataan dengan keinginan itu nggak sesuai gitu ya. Harapan dan kenyataan nggak sejalan gitu. Kayak contoh ya, Indonesia eh, Indonesia itu fashion apa muslim terbanyak di eh, apa muslim terbanyak di dunia, paling banyak ya gitu misal. Tapi ternyata muslim terbanyak banyak yang tidak menggunakan hijab gitu. Malah yang menggunakan hijab terbanyak itu ada di Iran misal gitu. Nah, itu kan ada gap antara harapan gitu ya dengan kenyataan. Walaupun musim terbanyak ternyata banyak juga yang belum menggunakan hijab. Itu salah satunya, contohnya gitu ya. Jadi di pendahuluan boleh ditambahkan gapnya gitu. Gitu ya. Jadi boleh ditambahkan gapnya. Nah, kayak ini ada nggak gapnya? Nah, kalau ini sih masih kalimat sebatas apa ya, umum ya, teman-teman ya. Sangat-sangat umum sekali gitu ya. Ini berdasarkan peraturan gitu ya. Dia menceritakan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu harus terintegrasi dengan pemerintah. Dengan salah satunya adalah pemerintah menciptakan kebijakan melakukan pelayanan publik itu di mall pelayanan publik atau MPP gitu. Nah, ini ngomongin peraturan. Tapi kalau teman-teman karena anak bisnis gitu ya, boleh nggak Bu langsung kepada intinya saja? Boleh banget gitu ya. Kepada intinya yaitu dimulai dari variabel Y, seperti yang kemarin saya pernah sampaikan ya. Variabel Y-nya kalau contohnya Kak Vira berarti adalah kepuasan mahasiswa. Secara umum bagaimana sih mahasiswa itu puas? Apakah mahasiswa puas itu karena kampusnya bagus gitu ya, atau karena dosennya ngasih nilainya bagus? Nah, kan beda-beda ya. Setiap mahasiswa berbeda-beda. Puasnya Mbak Iskina dengan puasnya Mbak Vira itu akan berbeda dengan puasnya saya gitu sebagai mahasiswa. Mbak Iskina mungkin oh karena saya puas itu karena saya online gitu. eh dari rumah saya udah bisa kuliah gitu tanpa saya harus datang ke kampus misal ya. Nah, ternyata Kak Vira beda lagi. Puasnya saya ketika saya berinteraksi dengan dosen gitu ya. Gampang, mudah, dosen memberikan arahan yang jelas, nah itu puas. Nah, mungkin puasnya saya akan berbeda lagi gitu ya. Puasnya saya, oh fasilitas di kampus. Kalau saya ke kampus, saya merasa puas ketika mereka datang melayani saya seperti Bank BCA. Nah, itu saya akan puas. Nah, setiap orang kepuasannya tingkatannya akan berbeda-beda. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di bab pendahuluan, silakan dituangkan gitu ya. eh dalam berapa paragraf, Bu? Gitu ya. Ini bebas ya sebenarnya teman-teman ya. Karena kalau di dalam artikel ilmiah, total dari judul sampai dengan pembahasan itu total bisa 10 sampai 12 artikel. 12 artikel, 10 sampai 12 halaman gitu ya sampai kesimpulan ya. Jadi silakan bab satu dibuat sekitar 10 paragraf misalkan. Kalau di sini berapa paragraf ya? Ini panjang banget sebenarnya paragrafnya ya. Kalau di dalam aturan bahasa Indonesia sebenarnya paragraf itu terdiri dari 5 baris kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ganti paragraf harusnya gitu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Coba teman-teman nanti buat di pendahuluan itu sekitar 8 paragraf. Gitu ya. Atau 7 lah. Atau 6 maksimal. Kalau panjang-panjang seperti ini boleh 5. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini yang pendahuluan ada pertanyaan. Karena
tadi baru 2 orang ya yang ngumpulin gitu ya. Jadi saya belum bisa memberikan feedback kepada teman-teman gitu ya. Tapi yang sudah mengumpulkan itu Mas Michael sama siapa ya tadi ya? Tugas 3 mana ya? Siap. Aduh, maaf ya batuk-batuk nih. Nah, baru 2 tadi, nggak apa-apa. Nanti teman-teman nyusul ya. Nah, ini tadi baru Mas Michael sama Mbak Vira yang kirim. Mas Michael ada nggak? Mas Michael. Michael? Oh, nggak ada ya, Mas Michael ya. Oke, kita ke Mbak Vira, boleh nggak kita bahas Kafir? Boleh, Bu. Boleh ya. Ya. Nah, nah ini punya Kafira ya, gitu ya. Nah, abstraknya nggak apa-apa Kak, untuk sementara gini dulu, tapi ininya belum ada hasil ya. Oh, udah Kakak olah ya? Udah, Bu. Oh, udah, oke. Kalau udah, alhamdulillah. Udah selesai ya, Kak, ya, berarti ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya belum cek plagiarismenya sih, Bu. Nanti dulu aja, Kak. Bentar, Kak. Nanti saya cek dulu ya. Siapa Oke, tahu ada tambahan. baik. Gitu ya. Nah, ini latar belakang Kak Vira ya, di pendahuluan. Kak Vira menjelaskan secara umum terkait dengan pendidikan. Nah, ini bagus banget nih. Gitu ya. Karena Kak Vira menelitinya di dunia pendidikan. Nah, udah tepat. Gitu ya. Nah, terus abis ngomongin pendidikan, ngomongin kurikulum. Nah, cakep. Ngomongin pendidikan tinggi di universitas terbuka. Nah, tapi biasanya Kak Vira memang di dalam apa ya teori itu tidak menyebutkan ya harus variabel mana dulu yang dibahas. Tapi pada umumnya yang dibahas itu biasanya adalah variabel paling akhir. Nah, supaya apa? Supaya minat pembaca itu tertarik dengan bagaimana kepuasan mahasiswa UT biasanya gitu. Apalagi dipengaruhi salah satunya dengan kurikulum baru. Nah, biasanya gitu Kak Vira. Dimulai dari variabel yang paling buntut biasanya. Gitu. Nah, ini kenapa mahasiswa apa sih yang menjadi kepuasan bagi mahasiswa tersebut gitu ya? Mungkin sarana prasarana gitu ya. Mungkin juga kurikulumnya, mungkin juga tutornya gitu ya, mungkin dosennya, mungkin manajemennya. Nah, ini sebenarnya yang mempengaruhi kepuasan itu banyak. Kalau Kak Vira bahas kepuasan terlebih dahulu, gitu ya, Kak Vira bisa menyebutkan faktor-faktornya, gitu. Banyak banget. Nah, salah satu faktor yang belum pernah diteliti, misal ya, adalah terkait dengan kualitas implementasi kurikulum baru. Nah, ini bisa Kak Vira sebutkan menjadi salah satu keterbaruan atau apa ya modelnya ya, sesuatu yang unik yang belum pernah dibahas di penelitian sebelumnya. Contohnya gitu, Kak Fir. Baik, Bu. Gitu. Kalau mau dibahas dari kepuasan. Jadi gongnya itu oh ternyata kepuasan Kak Fira di sini ini mengukur ingin mengetahui nih bagaimana mengukur kepuasan mahasiswa terkait dengan kualitas kurikulum yang sekarang. Gitu ya. Apa sih bedanya kurikulum sekarang dengan yang lalu? Bedanya sekarang ada mata kuliah praktek, kalau nggak salah ya. Gitu ya. Iya. Kalau yang lalu mata kuliah prakteknya hanya sedikit. Nah, sekarang ada banyak dan diwajibkan melakukan TUEP misalnya gitu. Nah, ini Kak Vira bisa menggambarkan cerita lebih detail terkait dengan kurikulum baru tadi. Gitu. Nah, beberapa penelitian sebelumnya menganalisis pentingnya kualitas. Nah, ini ada. Gitu. Terutama, nah ini udah pernah, tetapi sembiring ini pada tahun 2018. Tentunya kalau tahun 2018 gitu ya, penelitian tersebut sudah lama. Belum mungkin tahun 2018 lalu, kurikulum implementasi kurikulum yang kemarin dengan yang sekarang tahun 2025 berbeda. Nah, sehingga Kak Vira meneliti kembali di tahun 2025 untuk memastikan bahwa
apakah gitu ya implementasi kurikulum ini bisa meningkatkan kepuasan mahasiswa atau tidak gitu. Nah, ini udah bagus ya. Ini udah ada sebutan-sebutannya ya. Ini termasuk tidak langsung ya, yang kayak gini ya, teman-teman ya. Termasuk yang tidak langsung, gitu ya. Nah, oke. Ini berpendapat kualitas ini langsung kepada teori ya, Kak. Kafir Iya. ya, kepada teorinya. Tapi teori yang implementasi belum ada nih, yang dimensinya, Kak. Eh, Implementasi malah yang ini, Bu, Yang mana? menggunakan ServQual itu. ServQual yang Kalau Tangible. serve ini, yang serve call yang ini ya. Iya, Ini yang oh ini kualitas. Oke. Kepuasannya di mana, Kak? kepuasannya aku dari jurnal Fatmasari yang ini fleksibilitas dalam pendidikan jarak jauh, tingkat kepuasan mahasiswa Hah? dipengaruhi oleh mutu layanan akademik, kejelasan dalam komunikasi dan Yang mana nih, Kak, ininya? Di di belum di masuk bawah ya? di bawah Ya udah berarti nanti ditambahin ya, Kak. Gitu ya, ya. Berarti bisa ditambahin mungkin setelah ini atau mungkin sebelumnya. Tapi dikaitin ya, Kak ya. baik. Gitu ya. Jadi nah, jadi teman-teman dimensi atau konsep yang kita gunakan kalau kita kuantitatif wajib ada seperti ini gitu. Kalau self call-nya Kak Vira udah ada, tapi kepuasannya yang belum ada Kak. Jadi mungkin bisa ditambahin gitu ya. Begitu juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi dipastikan bahwa di pendahuluan itu ada teori-teori terkait tentang variabel atau konsep yang kita teliti. Kalau optimalisasi apa tadi Kak Najwa optimalisasi media sosial ya. Berarti media sosialnya perlu ada seperti ini gitu ya. Nah, oke rumusannya oke sudah oke pakai apakah gitu ya. Tujuannya juga sudah oke gitu ya. Ini manfaatnya sudah oke. Nah, apakah di dalam ini kita ada fokus dan batasan penelitian ya? Nggak ada ya kayaknya ya? Ada nggak sih? Ada ya? Yang di artikel. Oh, oke. Dalam bentuk ini sih sebenarnya. Dalam bentuk tulisan sebenarnya. Bentar. eh fokus, oh iya. Oke. Fokus tulisan dengan terbatasan tulisan. Nah, nggak apa-apa. Ini sorry. Nggak apa-apa. Ini tulis seperti ini dulu. Nanti ketika kita jadikan artikel gitu ya, mungkin nanti akan ada berubah sedikit Kak Vira gitu ya. Jadi mungkin tidak menggunakan poin gitu. Seperti yang ada di contoh seperti ini. Jadi dia alurnya seperti cerita. Mana ya tadi? Eh. Ini penulisan. Mana tadi artikelnya? Nah, ini. Dia kayak cerita aja. Nah, jadi tidak dibedakan ya. Poin satu a satu b langsung aja Kak Vira. Baik. Gitu. Teman-teman yang lain juga ya. Nanti langsung saja jadi kayak cerita gitu ya. Oh, undang-undang dulu, kemudian kurikulum, konteks pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian dimensinya apa yang digunakan, kemudian langsung rumusan masalah gitu. Jadi tidak usah dipisahkan seperti yang sudah dibuat Kak Vira. Nanti Kak Vira mungkin direvisi sedikit ya, Kak, gitu. Jadi dalam Baik. bentuk cerita saja gitu. Baik. Nah, ini kajian yang kemarin ya, kajian pustaka ya. Kalau di dalam ini memang tidak disebutkan ya. Nah, kajian pustakanya. Tapi nggak apa-apa, kita wajib pakai. Kalau menurut saya, gitu ya, supaya teman-teman memahami teori-teori yang ada yang kita gunakan. Kayak contohnya teori, apakah ada teori kurikulum baru? Kayaknya nggak ada deh, Kafir. Kayaknya langsung aja, Kak. Langsung kualitas kurikulum baru aja.
teorinya. Baru kepuasan mahasiswa. Gitu. Baik, Bu. Jadi kita pakai dua teori Kak Fir. Berarti self qual sama teori kepuasan. Udah cukup itu aja yang kita gunakan. Baik, Bu. Ya. Jangan lupa pakai seperti ini. Nah, tetap ya. Kutipan-kutipan tetap ada. Begitu. Nah, oke. Selanjutnya ke metode penelitian ya. Metode penelitiannya ini adalah kuantitatif ya. Kemudian jumlah populasinya mahasiswa UT adalah 91.000. Kemudian menggunakan rumus Lovin ketemu angkanya 99 ya Kak. Jadi nggak terlalu banyak ya. Alhamdulillah ya. 100 yang ngisi nih Kak. Ngisi, Bu. Ngisi ya. Kemarin dapat 106. Oh, alhamdulillah ya. Ini jumlah populasinya sehingga sampelnya menjadi 100 mahasiswa gitu ya. Nah, nanti kalau di dalam penelitian singkat aja Kak Fir. Jadi metode yang digunakan apa gitu ya. Kemudian ini memang ada ya menggunakan skalanya skala Likert ya. Kak Fira menyebutkan juga menggunakan skala Likert. Nah, ini dia. Kuesionernya menggunakan skala Likert sudah bagus gitu ya menyebutkan kemudian populasinya 91 ada, nah, sampelnya ada, nah, udah bagus gitu ya. Tapi diujinya oke versi SPSS versi 31. Nah, cakep. Gitu. Sudah oke ya, Kafir ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, ini hasil dan pembahasan nggak perlu pakai ini, Kafir. Langsung aja, langsung. Baik. Hasil penelitian gitu ya, dalam penelitian ini dengan jumlah responden 100 gitu ya, eh dijelaskan pada tabel ini gitu ya, bahwa yang mengisi 100 ini adalah, nah, A, B, C, D. Nah, ini kan udah dijelasin di bawah ya, gitu. Tapi karakteristik respondennya hapus aja. Anggap aja kita bercerita. Seperti yang ini nih, contohnya ya. Dia nggak dijabarin lagi. Nah, jadi nggak dipisahin satu-satu. Jadi langsung aja. Kuesioner atau biasanya kalau saya itu pakainya kalimatnya di awal itu eh, kuesioner yang tersebar tuh berapa gitu ya, yang terisi berapa. Kadang saya tambahin gitu ya bahwa yang kembali ke kita itu berapa gitu ya. Responden yang terkumpul yaitu dari fakultas mana saja, statusnya aktif seperti ini gitu ya. Tetapi yang ininya karakteristik respondennya dihapus saja. Nah, sebelum ini langsung aja langkah selanjutnya. Nah, ini dihapus. Diuji menggunakan uji validitas. Nah, udah cakep nih begini nih, gitu ya. Valid ya, karena melebihi berapa kafir? 0,6 ya, 0,6. 0,6 Eh, ya. R ini tabelnya lebih R R tabel lebih tinggi daripada R hitung. R tabelnya lebih kecil daripada R hitam, Bu. Oh iya, Untuk daripada R hitung. R hitungnya lebih tinggi ya. 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 Nah, ini kalau ini pakai yang uji apa kafir 0,4 nih. Biasanya harusnya lebih tinggi 0,6 atau 0,5 deh. Kalau 0,6 atau 0,5 itu untuk uji reliabilitas, Bu. Kalau Oh, oke. Sip. Nah, ngetes ya. Maaf ya, Kafir. Ternyata bisa jawab. Oke. Berarti paham banget nih ya. Jadi intinya gitu ya, kalau uji validitas, dia itu R tabel gitu ya, harus lebih kecil daripada R hitung R ya. hitam. Gitu. Ini pakai manual atau pakai SPSS, Kak? Pakai SPSS, Bu. SPSS, oke. Kemudian, nah ini baru ya 0,6 ya, Ya. reliability ya, reliability pakai 0,6. Nah, kemudian tanggapan responden, kalau menurut saya tidak perlu Kak. Jadi kita langsung ke analisis regresi linear berganda, teman-teman. Ini teman-teman juga boleh ya. Jadi kalau kita ngomongin ini satu-satu, ini akan terlalu banyak gitu ya. Nah, normalitas. Oh, karena dua variabel ya. Kalau dua variabel boleh deh, Kak Vira. Pakai ini boleh. Nah, tapi ini nanti langsung tanggapan responden aja ya.
gitu ya. Mm-mm. Ini boleh karena cuman dua variabel gitu. Nah, kalau uji normalitas kayaknya nggak usah, Kafir. Tapi kalau mau Baik. dimasukkan boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi baiknya ada analisis regresi linear berganda. Nah, ini tabel apa nih? Itu tabel yang atas, Bu, yang gambar. Oh, kalau ini regresi linear sederhana, Bu, karena Oh, kan hanya oke. variabel. Oke, yang sederhana ya, bukan yang berganda Ya, ya. Oke. bukan. Ya, kalau ini oke ya. Dilihat signifikansinya ada gitu ya. Gitu R. Oh, ini langsung ditambahin sama R square ya. Iya, Bu. Koefisien determinasi berarti ini termasuk ya? Apa beda lagi? R square itu untuk koefisien determinasi. Ah, Kalau ah. adjust R square itu untuk menghitung kepuasan mahasiswanya. Oh, oke. Baik. Nah, berarti artinya ini udah mencakup semua ya, baik analisis regresi, koefisien determinasi udah masuk sini semua ya. Gitu. Hmm. Nah, ini kan hasil dan pembahasan ya, teman-teman ya. Kafira juga ya. Baiknya Kafira, setiap hasil gitu ya, setiap hasil ini nih. Nah, contoh ya, hasil ini gitu ya. Nah, ini di-compare dengan teori yang ada. Kita pakai ServQuel, pakai teorinya siapa? Kotler kah? Eh, bukan, Bu, Parasurahman apa ya? Parasuraman ya? Aduh, aku lupa. Oke, kalau Iya. pakai Parasuraman di-compare Kafir gitu. Di-compare apakah gitu ya? Apakah betul gitu ya kualitas gitu ya? Ini kan rata-rata yang apa yang menjawab cukup unik ya. Mereka yang paling tinggi itu malah kayaknya netral deh gitu. Artinya kalau netral tuh dia ragu-ragu ya kayaknya ya. Kayaknya ragu-ragu kualitas implementasi kurikulum baru ini baik atau tidak. Nah, ini di-compare dengan teorinya Parasuraman. Cara ngompernya gimana, Bu? Nah, ini saya kasih sedikit kisi-kisi ya pakai ChatGPT. Nah, oke. Saya coba sedikit ya, cara mengcompare, membuat analisis sederhana menggunakan ChatGPT. Sedikit saja. Kenapa, Kak Vira? Enggak, Bu. Huh, kita ke tanggapan responden. Ini yang tanggapan responden sedikit aja ya, teman-teman ya. Harus dianalisis soalnya. Tanggapan responden, nah ini dia. Teori, huh. Nah, ini analisis nih, teman-teman. Kak Vira, gitu. Artinya, gitu ya, memang yang sangat setuju hanya 8%. Berarti artinya sebenarnya implementasi atau kualitasnya ini belum sepenuhnya memenuhi harapan mahasiswa, gitu. Nah, kita bikin kesimpulannya saja ya, gitu ya. Saya bantu analisis dengan variabel kepuasan berdasarkan hasil tersebut. Oh, nggak usah. Eh,
Buatkan saja hasil analisis dalam satu paragraf. Nah, ini yang saya maksud. Nah, jika dikaitkan dengan teori parasuraman, hasil menggambarkan masih ada kesenjangan gap. Nah, ini adalah analisis nih, teman-teman. Gitu. Ini adalah analisis gitu ya, yang harus teman-teman tuliskan di dalam penelitian gitu. Kadang kita dulu sebelum ada ChatGPT, nganalisisnya sulit banget gitu, bisa berhari-hari berminggu-minggu. Sekarang dengan dibantu sama triknya ChatGPT, ini menjadi ini kita ya, salah satu eh, pendamping gitu ya, bahasa saya ya, pendamping kita gitu ya, untuk melaksanakan gitu ya, bagaimana membantu kita untuk menganalisis. Namun perlu dibaca ulang apakah sesuai atau tidak dengan hasil kita. Kayak contoh ya, apakah betul gitu ya, ada ketidakkonsistenan pelaksanaan kurikulum sama lambatnya respon terkait dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, ini perlu di-compare gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi nggak boleh juga kita langsung mengcopy paste dari ChatGPT. Harus kita compare dengan kenyataan yang ada di lapangan. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk analisis yang dikaitkan dengan teori nih, Kak Vira. Jadi, Kak Vira dan kawan-kawan boleh ditambahkan ini. Jika dikaitkan dengan teori parasuraman, gitu, namanya juga hasil dan pembahasan. Jadi, perlu ada analisis yang mendalam. Gitu. Jadi, nggak boleh kita menginterpretasikan data doang. Nah, yang dilakukan Kak Vira ini adalah menginterpretasikan data. Menarasikan data yang ada di atas kepada ke bawah. Nah, perlu ada sedikit lagi tambahan analisisnya, gitu. Dari hasil ini, gitu ya, loh, kok banyak yang netral? Nah, ini perlu ada analisis yang mendalam dari Kak Vira. Nah, ini yang dibutuhin, yang di-compare dengan teori kita, gitu Kak Vira. Baik. Gitu ya. Nah, itu tadi ya salah satu contoh aja ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan prompt untuk ChatGPT supaya ChatGPT bisa menggali informasi dari kita. Gitu ya. Ini juga Kak Vira ya, nanti mungkin diinterpretasikan gitu ya. Interpretasinya udah tapi analisisnya yang belum gitu. Nah, ini juga belum belum dianalisis ya, dikaitkan dengan compare teori. Bu, boleh nggak compare teorinya bukan parasuraman aja? Boleh. Pakai apa, Bu? Pakai penelitian terdahulu yang sudah kita kutip. Nah, biar makin banyak. Nah, biar makin banyak ininya kita nih, daftar pustakanya. Karena kita ngutip gitu ya. Boleh nggak, Bu, yang di luar dari itu? Boleh. Gitu, malah lebih bagus. Semakin kita banyak kutipan untuk apa ya? Kalau di hasil dan pembahasan itu kan compare teori, kemudian apalagi ya argumentasi kita. Nah, kemudian dikuatkan dengan penelitian terdahulu. Nah, itu kuncinya tiga aja kalau dalam artikel. Compare dengan teori, argumentasi kita dari hasil, gitu ya. Baru nanti dikuatkan dengan penelitian terdahulu dari argumentasi kita ini. Nah, jadi ada kaitannya, begitu. Oke ya. Cukup jelas yang pembahasan, hasil dan pembahasan? Sudah, Bu. Jelas kan, Fir? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Bu. Baik. Nah, ini kesimpulan ya. Kalau kesimpulan biasanya kita menggunakan kalau yang 72,3 diambil dari mana, Kak Fir? Uji regresi ya? Ya, benar ya uji regresi ya. Tetapi kalau biasanya kalau kesimpulan, kita pakainya koefisien determinasi aja, Kak Fir. Gitu. Jadi kita pakainya koefisien determinasi. Gitu. Oke, itu Kak Vira. Mungkin ada tanggapan dari Kak Vira? Ya, cukup.
Oke, sekarang ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan. Saya, Bu. Ya, Kak Iskina, silakan. Saya kan rencananya mau menganalisis data itu menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji kelayakan model. Ya, Setelah saya coba di uji normalitas, ternyata tidak berdistribusi normal, Bu. Itu saya harus bagaimana? tidak terdistribusi normal. Iya, Waduh, ada jawaban yang ini kali ya, ada yang nggak keisi kali, Kak? saya pakai itu di outlier, Heeh. ada beberapa data yang, Ada beberapa data yang jelek ya, berarti ya. iya, Bu, sekitar 8 gitu. Oh, Kak Iskina, kuesioner yang disebarin berapa total? 40. 40 ya. Iya, Bu. Yang jelek 8. Iya. Yang jelek 8. Kalau misalkan Kak, coba, kalau misalkan yang 8 itu dikeluarin, kira-kira hasilnya gimana Kak? Itu belum saya coba, Bu. Nah, nanti cobain ya Kak ya. Iya, Bu. Kalau misalkan ternyata hasilnya bagus, berarti 8-nya keluarin aja Kak. Oh, berarti tidak apa-apa ya, Bu, kalau seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita di pembahasannya Kak, eh, di metode. Di metode itu populasinya kan udah disebutin 40 ya, sampelnya 40. Nanti di hasil dan pembahasan, kuesioner yang tersebar itu 40 kuesioner. Namun dalam perjalanan menganalisis data, pengolahan data, 32 yang bagus datanya. Sehingga eh, yang 8 yang tidak bagus kami hilangkan karena teridentifikasi distribusinya tidak normal. Nah, misalnya gitu. Itu boleh di dalam penelitian. Gitu. Jadi Berarti untuk uji validitasnya itu menggunakan 32 dua, ya? iya betul. Nanti Oh, menggunakan, nggak usah Kak, yang 40 aja nggak apa-apa. 40 ya. Iya, heeh. Tapi yang distribusi normal tadi, yang hasilnya tidak bagus, itu dikeluarkan dulu. Nah, kalau tetap ya Kak, 8 tadi dikeluarkan tidak bagus hasilnya, berarti harus ada yang eh, divalidasi lagi kepada si responden gitu. Apakah dia mengisinya benar atau enggak gitu. Kayaknya ragu-ragu sehingga dia ada data yang jelek tadi. Baik. Dijelasin lagi sama kita gitu. Dijelasin lagi sama kita, Bu, pernyataan ini apakah betul Ibu mengisinya ini atau mau mengganti? Nah, Kak Iskina bisa menjelaskan. Pernyataan ini tuh maksudnya begini loh, Bu, gitu. Begini loh, teman-teman gitu ya. Takutnya mereka salah persepsi sehingga datanya jelek gitu, Kak Iskina. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kak Alivia, Kak Najwa ada pertanyaan? Belum ada ya, Ibu. Ya, apa Kak Alivia? Ada? Ya, tadi pagi saya sudah nanya Ibu yang memakai uji. Jadinya saya pakai uji yang dari Ibu saja. Apa boleh? Tadinya Dari dari apa Kak? Maaf. uji yang dari Ibu, tadinya saya ada uji normalitas, tapi jadinya saya tidak jadi dipakai. Oh, kakak, tapi uji validitas ada kan sama uji Ada, eh, saya tadinya validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, multikolineritas, sama heteroskedastistas. oh itu mau dipakai boleh Kak, nggak apa-apa. Hasilnya normal kan ya? Iya, Tidak ada hetero juga kan ya? tidak, Bu. Oke, nggak apa-apa Kak, dipakai boleh. Tapi ditambahin juga ya analisis regresi dan juga koefisien determinasinya. Baik, Ibu. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Bima, ada yang mau ditanyain Mas Bim? Saya lagi, Bu, mohon maaf. Boleh, boleh Kak Iskina, silakan. Berarti nanti itu untuk uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, sama heterokadastisitas itu pakai 32.
Oh iya, Pastikan dulu kalau dulu. kalau tadi tidak terdistribusi normal udah pasti pakai yang 32 dulu, Kak. Kalau misalkan ternyata hasilnya normal, pakainya yang 32. Gitu. Oke. Nanti coba dulu ya, tapi kalau ternyata enggak, ya tetap hasilnya sama, berarti kita memastikan kembali kuesioner kita kepada responden yang nilainya jelek tadi. Baik, Bu. Gitu. Ya. Oke, yang lain? Mas Michael tadi ada, Mas Michael? Adakah Mas Michael? Oke, Mbak Muna mau tanya? Kak Muna? Ibu mau tanya boleh nggak? Boleh, iya silakan. Ibu kan untuk deadline-nya sendiri kan Senin besok ya, Bu. Nah, kalau seandainya ini kan jatuhnya berarti draft artikel ilmiahnya ya, Bu. Kalau emang misalnya belum selesai, di-upload seadanya dulu boleh? Gimana gimana Kak? Maaf, sebentar sebentar. Ini kayaknya suara dari laptop saya agak ini ya. Saya pakai dua device, bentar ya. Bentar. Bentar Kak. Oke, bentar sebentar. Oke, gimana Kak? Tadi Kak? Ini Bu kan untuk deadline-nya sendiri itu kan Senin besok ya, Bu. Iya, Nah, seandainya belum beres banget yang final banget, ini kan jatuhnya berarti artikel apa draft artikel. kayak draft. Iya, betul Heeh. sekali. Kalau Ya, misalnya belum rapi itu seadanya dulu boleh nggak Bu? Yang boleh di nggak apa-apa. uploadnya. Nggak apa-apa Kak. Oke, Seadanya dulu. Nanti kan ada feedback dari saya tuh gitu ya. Nanti teman-teman bisa memperbaiki kembali. oke Ibu, makasih banyak. Iya, Kak Intan. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Mas Michael? Adakah Mas Michael? Mas Michael? Oh, lagi kerja ya. Oke, berarti nanti Mas Michael masukannya langsung di ini aja ya, feedbacknya ya di UT ya, karena ada beberapa masukan dari saya nanti yang terkait dengan artikelnya, gitu ya. Oke, oke baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita ini ya, kita akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh, kalau masih bingung-bingung juga gitu ya, nanti teman-teman boleh di grup ya. Saya kalau di Japri kadang-kadang suka ini suka lama ya. Jadi nanti teman-teman boleh di grup nanti boleh Bu, saya Japri ya Bu. Kalau misalkan malu ya, Bu Japri ya Bu gitu. Nanti saya di infoin di grup. Gitu ya teman-teman ya. Good luck ya teman-teman. Selamat mengerjakan draftnya ya. Mudah-mudahan, aduh maaf, draftnya segera ya. Karena kan deadline-nya kalau nggak salah hari Senin ya tadi ya. Hari Senin gitu ya. Sehingga nanti supaya saya bisa memberikan feedback berikutnya. Gitu. Oke, baik. Jika sudah, boleh open kamera dulu. Saya mau ambil gambarnya dulu, teman-teman semuanya. Aduh, maaf nih, batuk-batuk iklannya banyak. Oke, Mbak Nurmala, oke, Mbak Intan, Mbak Rindina, Mbak Aisyah, Kak Aisyah. Oke, satu. Oke, ya kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, makasih.